Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa pendaftaran SNBP ini, channel FF Rifat akan membahas Fakultas Kedokteran dengan biaya uang kuliah tunggal terendah di seluruh Indonesia. Kita akan membahas 5 PTN dengan biaya kuliah kedokteran termurah di Indonesia, bahkan ada yang sampai gratis. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, like, serta komen video ini. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami, UKT atau uang kuliah tunggal itu sebenarnya didasarkan pada penghasilan orang tua atau gaji orang tua. Biasanya hal ini diperoleh dari hasil wawancara nih dengan calon mahasiswa baru dan walinya dengan membawa beberapa bukti seperti slip gaji, penggunaan rekening kurang listrik, ya PDAM dan sebagainya. Nah, di Indonesia berdasarkan undang-undang itu dibagi ke dalam 10 kelompok, ya. Yang kelompok pertama itu interval gaji orang tua kurang dari 2 juta, maka besaran UKT yang dibolehkan itu hanya sekitar 500.000. Ada yang interval gaji orang tuanya 2 juta sampai 3 juta, itu sekitar 1 juta untuk UKT-nya yang dibolehkan. Sampai di kelompok yang ke-10, itu besaran gaji lebih dari 12 juta, maka itu ditentukan besaran UKT-nya sebesar 8.500.000 gitu. Nah, tapi memang ada juga beberapa eh, universitas yang tidak menggunakan 10 ini, ya. Misalkan di tempat saya itu hanya sampai kelompok ke-9. Nah, seperti itu. Dan itu juga sangat bergantung ya, besaran-besaran UKT ini sangat bergantung kepada jumlah tanggungan. Misalkan bukan hanya 2 anak atau 1 anak yang dibiayai, maka itu juga akan menjadi bahan pertimbangan. Ya, atau mungkin saja nanti penghasilannya jauh lebih besar dari ini. Misalkan dua-dua orang tuanya profesor misalkan. Nah, itu kan penghasilannya bisa sampai puluhan juta dalam sebulan sehingga besarannya juga menjadi lebih besar. Nah, yang menentukan UKT pada akhirnya itu adalah PTN atau universitas tempat adik-adik diterima. Seperti itu. Tapi biasanya setiap semester itu nanti ada peninjauan kembali UKT. Ya, tapi itu nanti pembahasannya lain. Nah, sekarang kita akan masuk pada 5 PTN dengan biaya kedokteran terendah. Nah, di dua yang pertama itu ada Universitas Andalas atau biasa kita sebut dengan UNAN. Kemudian yang kedua ada UNPAD atau Universitas Pajajaran. Nah, ini contoh nih, meskipun tadi ditentukan adalah 10 kelas, tapi itu tergantung kepada universitasnya sendiri. Misalkan di UNAN itu berdasarkan informasi yang kami terima itu digunakan ada 7 kelompok. Ya, kelompok 1 biaya UKT-nya 500.000, kelompok 2 biaya UKT-nya itu 100.000, 1 juta gitu. Nah, ini yang penting nih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dimanapun PTN-nya itu pasti selalu sama ini. Ini sudah aturan nih. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu pasti sama. Makanya ini ada 500.000, 1 juta. Kemudian untuk kelompok 3 ini yang bervariasi tergantung pada PTN-nya atau universitasnya sendiri. Misalkan untuk kelompok 3 di UNAN itu 3.300.000. Kalau kelompok 3 di Pajajaran itu 2.500.000. Selanjutnya kelompok 4 itu 5.500.000. Nah, ini sudah 12 juta nih di Universitas Pajajaran di kelompok 4. Kemudian kelompok 5 itu 7.700.000, kelompok 5 di Pajajaran itu sudah 15 juta. Nah, selanjutnya kelompok 6 di Universitas Pajajaran sudah tidak ada nih, paling tinggi sampai di kelompok 5. Ini kelompok 6 di Andalas itu 10 juta dan kelompok 7 itu 12 juta. Seperti itu ya. Nah, ini yang terendah se-Indonesia ya. Kemudian di urutan 3 dan 4 itu ada Universitas Jenderal Sudirman, kemudian Universitas Diponegoro, ya. Ini Undip sebenarnya nih Undip, ya. Ini masing-masing sama saja ya. Ada 7 kelompok untuk Universitas Jenderal Sudirman. Lagi-lagi ini kelompok 1 dan 2 itu tetap sama. Sekali lagi dimanapun PTN-nya, apapun prodinya atau apapun jurusannya, UKT-nya untuk kelompok 1 dan 2 itu harus 500.000 dan 1 juta. Yang bervariasi kemudian adalah kelompok 3 ke atas, ya. Misalkan ini untuk kelompok 3 di Unsud itu 3.300.000, kelompok 3 di Undip itu sudah 5 juta, kemudian kelompok 4 di Sudirman itu 5.500.000, ini sudah 10 juta nih di Undip. Dan akhirnya untuk kelompok 7 yang paling tinggi,
12 juta di Jenderal Sudirman, itu sama dengan kelompok 7 di ini itu adalah sekitar 19 juta rupiah, ya. Nah, tadi saya menyebut bahwa selain terendah juga ada universitas yang menawarkan fakultas kedokteran dengan biaya gratis. Nah, ini dia. Yang ini gratis. Artinya semua biaya selama kuliah itu ditanggung oleh negara. Tapi dengan beberapa persyaratan. Yang pertama ada setidaknya 5 persyaratan ya. Pertama, terbukti sebagai warga negara Indonesia dengan kartu tanda penduduk, tentu saja dibuktikannya dengan KTP. Kemudian sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna. Pilih jasa sederajat IPA SMK sederajat lulusan tahun. Nah, ini karena ini ya, maka ini adalah 2023 atau 2024. Nah, seperti itu. Kemudian tidak pernah tinggal kelas selama di SMA atau SMK sederajat. Nilai rapor SMA, SMK sederajat semester 1 sampai 5 rata-rata 80 dan diprioritaskan siswa yang masuk seperti bersaing pada semester 5. Nah, tentu saja kalau melihat 5 syarat ini, itu banyak yang bisa gitu, ya. Dan pasti banyak yang mendaftar sehingga nanti akan dilakukan seleksi kembali berdasarkan prestasi sehingga yang diterima itu hanya sesuai kuota yang ada. Nah, seperti itu. Baik, demikian informasi 5 universitas dengan fakultas kedokteran termurah sampai dengan yang gratis dari channel Eva Privat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.